jawaban dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar wajibin ilma wa fahma wa amalan mutaqabbalan. Baik anak soleh, bab selanjutnya adalah dengan judul yang baru yaitu usaha dan energi. Namun di sini kita harus kaji dulu apa sebenarnya kaitan antara usaha dan energi. Nah, perhatikan, usaha dan energi itu ya kalau Bapak pisahkan dia ternyata bedanya di sini. Usaha, energi, perhatikan. Kalau usaha dia berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Nah, energi itu jenis-jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas atau kalor. Di mana energi mekanik itu ada dua jenis. Yang pertama energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini selalu dikaji nanti di kelas 8. Energi potensial bedanya apa dengan energi kinetik? Nah, oke, kita lanjut. Jadi Bapak di sini atau Ustaz di sini mau menjelaskan tentang usaha. Usaha itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa kakak? Biasanya itu dikaitkan dengan misalnya, makanya kamu itu berusahalah supaya nilaimu bagus. Nah, misalnya ya kan. Kemudian makanya berusaha supaya kamu itu jangan miskin terus, supaya kamu itu kaya berusaha. Nah, berarti ya disuruh bekerja. Kira-kira itu apakah pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari sama dengan dalam fisika? Ya, ternyata berbeda. Jadi Ustaz bedanya apa? Baik, dalam fisika usaha itu didefinisikan berbeda dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan. Sebenarnya usaha itu adalah perpindahan suatu benda, ya. Setiap benda yang berpindah, ya, akibat adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, makanya dengan tadi usaha itu kaitannya adalah gaya dan perpindahan. Jadi usaha itu pengertiannya adalah perpindahan suatu benda akibat adanya gaya yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Itulah dia definisinya. Kemudian pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan usaha dalam fisika. Bedanya di mana, Pak? Perhatikan. Kalau dalam fisika, usaha itu didefinisikan sama dengan kata kerja. Usaha itu sama dengan kerja. Nah, contoh, seorang petinju harus berusaha menjatuhkan lawannya. Seorang petinju harus berusaha menjatuhkan lawannya. Maka kalau tidak berusaha, maka apa yang terjadi? Kekalahan yang diterima oleh si petinju tadi. Kemudian pergi berlibur, tamasya juga perlu usaha. Jadi Pak, apakah dalam kehidupan sehari-hari itu setiap kita yang melakukan usaha itu, misalnya, makanya kamu berusaha supaya kamu itu kaya. Nah terus kalau kita bertamasya pergi ke Sibolga misalnya ke pantai, apakah itu kita sendiri itu tidak melakukan usaha? Ayo, melakukan usaha atau tidak? Tadi katanya, makanya kami itu bekerja, berusaha supaya kami itu kaya. Berarti kalau pergi tamasya kan enggak untuk kaya, berarti membuang duit, menghambur-hamburkan duit. Apakah itu tidak dikatakan berusaha? Nah, berbeda kan? Jadi dalam kehidupan sehari-hari usaha itu berbeda dengan usaha dalam fisika. Jadi abang kakak, ketika kalian pergi bertamasya, berlibur ke Sibolga atau kemanapun, ya, itu dikatakan berusaha atau melakukan usaha. Kenapa? Tadi kita katakan perpindahan suatu benda. Berarti kalau benda berpindah, maka yang dipengaruhi oleh gaya, maka benda tersebut dikatakan melakukan usaha. Jadi abang kakak yang ketika kalian pergi bertamasya ke Sibolga, kalian berpindah kan posisinya dari Sibolga, pindah badannya ke Sibolga. Kalian melakukan gaya enggak? Iya, kalau enggak ada gaya otot, kalian enggak akan berpindah dari Sidingkuan ke Sibolga. Nah, ada perpaduan gaya otot, kemudian badan kalian sebagai bendanya adalah berpindah ke Sibolga. Maka kalian sudah termasuk melakukan usaha. Nah, berbeda kan dalam kehidupan sehari-hari katanya berarti kalau kita boros-boros uang, pergi ke Sibolga, buang-buang duit itu enggak berusaha namanya. Buang-buang uang. Nah, itu yang membuat kita miskin misalnya. Jadi dalam fisika dan dalam kehidupan sehari-hari pengertian usaha itu berbeda. Itu ya kakak ya. Kapan dikatakan melakukan usaha?
sebuah benda mampu memindahkan benda lain. Contohnya, si Fajrul mendorong sebuah mobil mogok. Selama mobilnya belum bergerak atau berpindah, maka si Fajrul tidak melakukan usaha, walaupun dia sudah mengerahkan gaya yang besar. Karena dia sendirian. Bagaimana kalau dibantu temannya? Selama mobilnya belum bergerak, maka Fajrul belum melakukan usaha. Ketika mobilnya sudah bergerak, berpindah 1 meter misalnya, ya kan? Maka Fajrul sudah melakukan usaha. Luar biasa Fajrul ini ya. Baik. Jika benda tidak berpindah, maka tidak melakukan usaha. Itu konsepnya kakak abang ya. Ya, nah, bedakan ya. Secara matematis atau secara rumus, usaha dalam fisika itu apa saja? Nah, di dalam fisika secara matematis ditulis W sama dengan F kali S. Ya, W sama dengan F kali S. W itu apa Pak? W itu adalah work, dalam bahasa Inggrisnya work, bekerja. Ya, work itu adalah kerja. Nah, W sama dengan gaya force ya, force. F kali S. S itu apa? Perpindahan. Bukan jarak ya, bukan jarak, tapi perpindahan. Ingat, kalau Bapak melangkah ke depan, perpindahannya 1 langkah. Kalau Bapak melangkah ke depan, balik lagi, nah berarti tidak ada perpindahan. Yang ada hanya jarak. Nah, jadi abang kakak, kalau kalian melakukan usaha ya terhadap dinding misalnya, kalian mendorong dindingnya tidak bergerak, di situ-situ saja dia. Apakah kalian melakukan usaha? Tidak. Apakah kalian memberikan gaya? Iya, tapi tidak membuat benda itu bergerak. Ya, kalian melakukan gaya dorong dengan motor, tapi bendanya tidak bergerak, dinding tadi tidak bergerak, maka kalian tidak dikatakan melakukan usaha. Ya, jangan sia-siakan usaha yang ini. Jadi abang kakak perhatikan, work itu W itu adalah usaha, satuannya adalah joule dalam satuan internasional. Unitnya adalah joule ya. Oke, M itu adalah gaya, satuannya newton ya. S itu adalah perpindahan, bukan jarak. Jadi satuannya sama, yaitu meter. Satuan usaha yang lain apa? Kilojoule, megajoule. Apa itu Pak kilo? Kilo itu adalah 1000 joule. Kilojoule itu artinya 1000 joule. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3 joule. Kilo itu adalah 10 pangkat 3. Jadi kalau kilojoule 10 pangkat 3 joule. Nah, kalau megajoule, mega itu artinya 10 pangkat 6. Ya kan? 10 pangkat 6 joule. Nah, Pak kalau giga, sama seperti kalian beli paket data giga. Itu giga itu adalah 10 pangkat 9. Kelipatan 3 pangkatnya. 10 pangkat 9, 3 joule misalnya. Nah, biasanya kita mengerjakan soal itu berkaitan dengan kilojoule. Maka harus kalian bisa merubah joule jadi kilojoule. Ya bang kakak ya. Oke, next. W kemudian F kali S. Usaha itu adalah perpaduan gaya. Ini perhatikan. W itu ternyata usaha itu adalah perpaduan gaya. Gayanya bisa jadi tidak hanya satu gayanya. Perpaduan gaya. Kita sudah belajar kemarin resultan gaya ya kan? Resultan gaya itu adalah perpaduan dari beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Misalnya nih, usaha itu adalah perpaduan gaya yang bekerja pada benda yang berpindah. Misal, ini sebuah kursi. Ini sebuah kursi. Bapak dorong, ya kan? Ditambah lagi Pak Dahlan misalnya, bantu Pak Dahlan. Didorong sama si Fajrul lagi tadi dari sana. Berarti sudah ada 3 gaya yang bekerja pada kursi ini. Nah, kemana kira-kira bendanya berpindah? Apakah ke sini atau ke sana? Ya ke sana, karena si Fajrul kecil orang yang misalnya kan. Kami 2 sama Pak Dahlan, tentu kalah dia. Nah, bendanya berpindah. Ada resultan gaya yang terjadi pada kursi tadi. Maka ada usaha yang terjadi pada benda. Maka contohnya ini ya. Anggaplah tadi kursi contoh yang nyata. Nah ini contoh yang Bapak buat tulis. Masalah bendanya misalnya benda kotak 50 kg. Ada usaha pertama, usaha kedua, arahnya ke dalam, ke sana, ke kanan. Nah ini W3 ke sini. Nah tentu misalnya ini anggaplah 20 joule. Ya kan? Ini 50 joule.
apa namanya? Besar usaha, maka besar usaha yang dialami benda massa yang benda bermassa 50 kg tadi tersebut adalah ya W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Nah, sama dengan gaya kemarin, kalau gayanya mengarah ke kanan nilainya positif. Nah, ini dia positif ya kan? Kalau dia arahnya ke kiri nilainya negatif. Tambah negatif W3. Ya Bang Kakak ya. Tergantung abang kakak. Misalnya ini abang kakak buat yang ini negatif aja loh Pak, arahnya ke sana ini negatif, kalau di sini positif boleh. Ini negatif, W1-nya negatif, W2-nya negatif, W3-nya positif. Nanti hasilnya akan sama dengan yang kalau kalian buat yang ini positif dan yang ini negatif, hasilnya akan sama nanti. Tanda positif atau negatif hasilnya nanti juga akan sama. Ya Bang Kakak ya. Jadi kalau kita di sudah begini, ini kan positif W3-nya. Nih, kita anggap positif. Anggap negatif karena warnanya ke kiri, yang ini ke kanan positif. Maka yang ini positif ini berubah tanda menjadi negatif karena arahnya ke kiri. Kalau kita sepakati ke kiri adalah negatif, ya, apa Kakak ya? Kemudian yang ini berubah menjadi seperti ini di persamaannya, ya. W1 tambah W2 kurang W3 karena di sini berubah tanda. Begitu jadi negatif, hasilnya berarti negatif. Maka W atau usahanya yang bekerja pada benda ini sama dengan R kali S. Pak, kenapa jadi R? Kenapa enggak F? Ya karena F-nya banyak yang terjadi pada benda ini, ada 3, 1, 2, 3. Maka R resultan gaya kali perpindahan bendanya, berapa meter berpindah kalikan dia. Makanya harus kita cari, abang cari dulu adalah cari resultan gaya yang bekerja pada benda ini. Oke, Bang Kakak itu nanti supaya lebih paham lihat di internet bagaimana sebenarnya pembelajaran usaha ini. Nanti kita lanjut Bang Kakak sampai sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, dipahami, diseriusi belajarnya supaya nilainya bagus nanti. Karena ini kita mulai menghitung. Ya, tidak lagi teori-teori. Oke, saya Kakak. Assalamualaikum. Kita tutup pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah alamin wa rahmatul majlis wa rahmatullahi wa barakatuh. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.